Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin nabtahirin, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari berganti dengan hari, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan pun berputar menjadi tahun. Semakin pergantian tahun, maka semakin bertambah umur kita. Semakin bertambahnya umur kita, insya Allah semakin bertambah kebaikan-kebaikan kita. Semakin bertambahnya umur kita, maka semakin lemah tenaga kita. Semakin bertambahnya umur kita, maka semakin keriput kulit kita. Semakin bertambahnya umur kita, maka semakin tua diri kita. Kalau sudah semakin tua, maka semakin mendekati yang namanya kematian. Berbahagia dan beruntunglah serta bergembiralah dari sekian banyaknya manusia yang diciptakan oleh Allah. Kitalah ini manusia-manusia terpilih. Kitalah manusia-manusia yang mendapat tugas dari Allah. Kitalah manusia-manusia yang mendapat perintah dari Allah. Apa perintah Allah kepada kita? Yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa kita yang harus mendapat tugas? Kenapa kita yang harus dipilih oleh Allah? Kenapa kita yang mendapat perintah dari Allah? Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab inilah kita bisa dipilih oleh Allah. Sebab inilah kita mendapat perintah dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu, karena kita orang-orang yang beriman. Karena kitalah mempunyai iman. Kenapa sih yang mendapat perintah dari Allah itu orang-orang yang beriman? Sebab kalau orang-orang yang beriman, kalau diperintah oleh Allah itu enggak ada jawaban, enggak kebanyakan pertanyaan. Ngapa sih kita harus berpuasa? Emangnya ngapa kita kudu puasa? Berapa lama kita puasa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ngapa kita siang-siang gak boleh makan dan minum? Kalau orang yang beriman, tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau sudah menjadi perintah Allah, mutlak wajib kita laksanakan. Begitu cinta dan sayangnya Allah kepada kita, begitu pedulinya Allah kepada kita. Berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita pada kagak sadar, kadang-kadang kita pada kagak bersyukur. Di tahun ini, bulan suci Ramadan, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih mengizinkan kita untuk bernapas. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk memperbaiki kesalahan, kehilapan, dan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah marah. Kalau Allah sudah marah, Allah murka, maka nikmat Allah kalau Allah ambil sedikit aja dari diri kita, maka kita tidak akan berdaya. Coba kita bayangkan, kita punya tangan, lebih banyak mana? Megang HP apa megang Al-Quran? Coba kita bayangkan, kalau Allah murka, Allah marah, kenikmatan tangan diambil sedikit saja, maka tangan ini tidak akan berdaya.
Coba kita bayangkan, mulut ini sering banyak membaca WhatsApp atau membaca Al-Quran. Coba kita bayangkan, kalau nikmat Allah ambil sedikit aja dari mulut kita, maka mulut kita tidak akan berdaya. Maka dari itu, momen di bulan yang mulia, di bulan yang bagus, di bulan suci Ramadan, mari kita perbaiki akhlak-akhlak kita. Mari kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Mari kita perbaiki kehilapan-kehilapan kita. Yang tadinya malas sholat, maka sekarang kita kerjakan sholat. Yang tadinya malas menjalankan ibadah, maka lebih giat lagi ibadah. Karena ini adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah? Kenapa bulan Ramadan ini sangat diistimewakan oleh Allah? Sebab di bulan suci Ramadan ini, pintu langit sampai ke-7 dibuka oleh Allah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dan pintu pengampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setan-setan pada diikat, dibelenggu. Kalau di bulan suci Ramadan masih banyak manusia-manusia yang berbuat maksiat, yang sering makan di siang hari, khusus untuk kaum muslim dan muslimin dan muslimat, berarti itu bukan godaan setan, tapi dia sendiri yang menjadi setannya. Bulan suci Ramadan ini bulan yang paling dimuliakan oleh Allah, karena beda dengan bulan-bulan yang lain. Dan ibadah puasa ini pun beda dengan ibadah yang lain. Kenapa bisa dibedakan seperti itu? Karena dalam hadits qudsi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, as-sawmili, puasa untukku, wa ana ajazi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ini kata Allah. Jadi pahalanya itu sangat besar, sampai tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita hitung. Karena ini salah satu merupakan pembuktian kita sebagai hambanya, cinta enggak kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka jalankan ibadah puasa dengan cara menahan hawa lapar dan haus, serta menahan hawa nafsu. Maka dari itu, kenapa kita bisa terpilih? Kenapa kita bisa dapat perintah dari Allah untuk berpuasa? Karena kitalah orang-orang yang beriman. Sebab kalau orang yang beriman tidak akan membantah akan perintah Allah. Saking istimewanya bulan suci Ramadan ini, sampai-sampai langit dan bumi kalau diizinkan bisa berbicara, maka dia akan berbicara tentang bulan suci Ramadan. Apa kata langit dan bumi? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau azinallah," apabila Allah mengizinkan, lis samawati wa ma fil ard, langit dan bumi, antatakallama, berbicara. Seandainya langit dan bumi diizinkan untuk berbicara, niscaya dia akan bicara lima sauma ramadana bil jannah, bahwa bulan Ramadan adalah bulannya surga. Ini kalau langit sama bumi diizinkan untuk berbicara, dia nyari manusia ngajakin kongko. Apa yang dia mau bicarakan? Hai manusia, cepat puasa di bulan suci Ramadan ini. Kerjakan puasa. Kenikmatan surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di tahun ini, tahun 2022, yaitu bulan suci Ramadan, senantiasa kita selalu mendapat keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita melaksanakan puasa di tahun ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.